Selanjutnya, mari kita menyanyikan himne Universitas Terbuka. Oke, baik teman-teman semuanya. Agenda berikutnya adalah mari sama-sama kita mendengarkan sambutan dan juga motivasi yang akan disampaikan oleh Bapak Yasir Riyadi SSM Hum, Direktur Universitas Terbuka Medan. Kepada Bapak Yasir Riyadi, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Amanda. Suara saya terdengar dengan jelas? Oke, baik. Boleh Terdengar, Pak? jempolnya ya? Oke, jempol kaki maksudnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Di sini senang sekali bisa bergabung dengan teman-teman dari pengurus organisasi mahasiswa Universitas Terbuka Medan. Kita sudah terbentuk kurang lebih 2 bulan ya. Di sini ada ketuanya juga. Mungkin ada beberapa perwakilan. Ada dari UKM juga ya, teman-teman ya. Oke, ada beberapa Iya, ada. teman-teman dari perwakilan UKM. Baik, yang pertama, ujiannya sudah siap semua? Oh belum, masih ada yang ujian. Oke. Nah, mungkin ada beberapa poin yang ingin saya highlight pada pertemuan kali ini. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita bisa berkumpul dalam kegiatan yang sangat positif ini yang diselenggarakan oleh teman-teman Ormawa UT Medan. Jadi pengalaman saya ketika saya kuliah, organisasi kemahasiswaan itu merupakan sebuah peran yang cukup strategis dalam membangun karir kita ke depan. Karena di sini kita bisa belajar berorganisasi, networking, bertemu dengan banyak orang, wadah aspirasi kita menjadi ruang pembelajaran, dan khususnya untuk teman-teman yang masih kuliah, ini jadi satu bahan ya, agar kita bisa membentuk karakter yang lebih maksimal lagi. Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman Orma UT Medan yang telah membuat kegiatan ini. Semoga kegiatan ini mungkin jadi ajang mempererat silaturahmi antar UKM yang lain, dan saya juga mendorong ya Mbak Susi sebagai ketua, mungkin Mbak Susi bisa membuat banyak program dan mungkin setiap bulan kita aktifkan lah agar bisa menumbuhkan semangat di lingkungan dan juga untuk sosialisasi di lingkungan UT Medan. Dan selain aktif,
ya program kemahasiswaannya juga kita tunggu. Jadi UT Medan siap berkolaborasi dan juga mungkin kita juga siap apa namanya mendorong biar teman-teman itu lebih aktif dan berperan gitu ya. Dan yang paling penting lagi berdampak karena moto kementerian kita saat ini adalah Dikti Saintek berdampak. Jadi dampak itu yang kita lihat. Meskipun kita posisinya di mana-mana, karena ada yang di Medan, mungkin ada yang di luar kota Medan ya, ada yang lagi di kantor mungkin, atau ada yang lagi di daerah masing-masing, ini tidak menjadikan keterbatasan jarak dan waktu untuk kita bisa tetap aktif, tetap kreatif, dan juga tetap produktif ya. Jadi saya selalu mengingatkan mungkin ke buat teman-teman ini kalau kuliah di UT itu jangan kupu-kupu gitu loh. Kupu-kupu itu maksudnya kuliah pulang gitu. Jadi jangan kuliah habis teman-teman kuliah terus pulang. Jadi nggak ada hal positif yang bisa teman-teman dapatkan di situ. Tapi kalau misalkan berbuat aktif, kreatif, produktif, kemudian membuat banyak program, kita sudah 2 kali kunjungan ya kemarin ke BI sama LPS ya kalau nggak salah. Mudah-mudahan nanti bisa banyak tempat biar kita bisa belajar. Siapa tahu ada networking untuk magang dan juga bisa kerja di situ juga setelah lulus kan dari situ kita punya channel. Dulu waktu saya di UT Jakarta ada 12 lembaga pemerintahan yang kita kunjungi dari MPR, DPR, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Kejaksaan, Mabes Polri. Itu kita kunjungi tiap 2 bulan. Kebetulan UKM-nya aktif. Dan ya itu digagas sama UKM dari hukum. Nah, siapa tahu nanti teman-teman Ormawa ini juga nanti kan kita mau ada training, mau visit sebagai apa lokasi-lokasi yang mungkin cukup representatif bisa kita pelajari. Bolehlah untuk teman-teman bisa belajar gitu ya. Mungkin itu saja sebagai pengantar. Saya berharap kegiatan ini secara simultan bisa setiap bulan kita adakan dan ormawanya aktif dan UKM-nya juga kita gerakan. Dan sebentar lagi kan UT akan punya 2 event besar. Yang pertama nanti kita ada di Sport Seni, nanti di bulan September puncaknya, dan ada ulang tahun UT di tanggal 4 September. Mungkin teman-teman Ormawa punya ide, kreativitas, atau apa, boleh nanti bisa disampaikan biar nanti bisa ikutan gabung, biar semuanya bisa berkolaborasi dan kita juga UT Medan siaplah membantu teman-teman dalam mengaktifkan segala macam kegiatan kemahasiswaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Sukses untuk teman-teman semua. Semoga ujiannya lancar, sehat selalu, dan yang pasti jangan lupa bahagia. Itu aja pesan saya ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Amanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yasiriadi yang telah menyampaikan kata sambutan, motivasi, dan juga arahannya untuk Ormawa UT Medan, bagaimana Ormawa ini nantinya akan berjalan sesuai dengan tupoksinya, begitu. Baik teman-teman, setelah kita mendengarkan sambutan, selanjutnya kita akan memasuki sesi utama dari pertemuan kali ini, yaitu pengenalan organisasi mahasiswa UT Medan yang akan disampaikan oleh Saudari Susi Indah Situmorang, UT Medan. Kepada Saudari Susi, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Selamat pagi. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah terdengar, Kak? Oke. Baik, terima kasih kepada Amanda Wibowo yang telah memandu acara kita ini dari awal Zoom ini nanti sampai selesai. Yang saya hormati kepada Bapak Direktur UT Medan dan juga teman-teman semua mahasiswa UT Medan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara Zoom kita hari ini. Semoga apa nanti yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan teman-teman mohon nanti aktif. Jika ada pertanyaannya di akhir sesi, silakan sampaikan pertanyaannya supaya kita bisa diskusi bersama. Baik, apakah slide-nya sudah terlihat ya? Sudah, Kak. Sudah. Oke, baik teman-teman. Eh, tema kita kali ini yaitu Ormawa Menyapa. Saatnya kamu tahu dan terlibat.
Nah, ini kenapa kita buat? Mungkin teman-teman sudah tahu, sudah ada lihat juga melalui postingan Instagramnya Ormawa UT Medan, beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Ormawa. Jadi kali ini kita mau menyampaikan sosialisasi supaya teman-teman yang lain. Sebenarnya Ormawa itu apa sih? Siapa saja sih yang dapat terlibat? Apa aja kegiatan yang dapat dilakukan oleh Ormawa? Jadi kali ini kita akan diskusi bersama terkait apa aja kegiatan yang ada di Ormawa UT Medan. Oke, baik, untuk pengurus Ormawa UT Medan sendiri itu, yang pertama, sebelumnya saya belum perkenalan diri ya. Oke, baik. Tak kenal maka tak sayang katanya. Perkenalkan, nama saya Susi Indah Sumorang. Saya dari Prodi Statistika dan saat ini sudah menempuh semester 6 dan akan menempuh semester 7. Semoga nanti bisa menyelesaikan studi tepat waktu dan teman-teman juga dapat menyelesaikan studinya tepat waktu. Dan untuk sekretaris kita yaitu ada Amanda Wibowo. Yang ketiga itu ada bendahara kita yaitu Melkisedek Morsana Maban. Untuk koordinator UKM itu ada Arjuna Prasetyo dan koordinator keilmuan ada Faris Adrian Siagian. Divisi media ada Alda Najwa Raihani dan juga Safira Asauri. Oke, sebenarnya apa sih itu Ormawa? Nah, Ormawa UT merupakan wadah pembangunan karakter serta pengembangan potensi dan kemampuan mahasiswa dalam bidang akademik dan non-akademik. Ormawa UT diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan kepada mereka dalam melakukan kegiatan kemahasiswaan secara bertanggung jawab untuk mewujudkan visi dan misi dan tujuan universitas. Oke, untuk fungsi Ormawa UT, yaitu yang pertama pengembangan penalaran, minat, bakat, dan kreativitas dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni. Yang kedua, peningkatan prestasi, kompetensi, reputasi mahasiswa yang berorientasi pada masa depan dan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dan yang ketiga, itu adalah peningkatan interaksi mahasiswa. Oke, untuk Ormawa UT Medan sendiri itu dilakukan pemilihan secara demokratis itu yang dilaksanakan pada 18 Mei 2025. Mungkin teman-teman yang sudah mengikuti secara daring maupun luring itu pasti sudah mengetahui ada 3 kandidat dan yang terpilih itu saya dan teman-teman yang lain juga sekarang bergabung menjadi bagian dari Ormawa UT juga. Dan pelaksanaannya ini dilakukan di kantor UT Medan. Nah, bidang kegiatan Ormawa itu sendiri itu ada 2. Yang pertama, bidang unit kegiatan mahasiswa. Dan yang kedua itu bidang keilmuan. Sebelum kita lanjut, teman-teman ada yang tahu tadi bidang unit kegiatan mahasiswa, siapa ketuanya, dan bidang keilmuan itu siapa ketuanya? Boleh ada yang bisa angkat tangan? Apakah ada teman-teman? Tidak ada ya, atau malu nih untuk angkat tangan? Oke, boleh melalui kolom chat ya. Oke. Nah, yang selanjutnya itu di UT sendiri, yang sekarang yang sudah aktif itu ada yang pertama eksakta bercerita itu yang saya ketuai juga. Mungkin nanti akan saya alihkan kepada anggota yang lain karena nggak mungkin kan saya ngambil double. Nah, yang kedua itu Law Club UT Medan. Nah, untuk teman-teman yang dari jurusan hukum itu boleh bergabung di Law Club UT Medan. Esport itu ada Bang Muhammad Nurmarendra
di sanitari ada Amanda Wibowo. Jadi yang teman-teman nanti suka nari, suka dance juga bisa ya. Boleh bergabung di sanitari. Yang kelima, kewirausahaan atau business club. Itu diketuai oleh Naya Asyura. Boleh ya teman-teman sambil di screenshot supaya nanti nomor WA-nya bisa teman-teman hubungi. Mana tahu berminat atau mau tanya-tanya dulu, boleh. Nah, yang keenam itu ada English Club yang suka bahasa Inggris, yang suka berdebat pakai bahasa Inggris, boleh bergabung di English Club. Nah, yang ketujuh itu ada komunitas ilmu komunikasi. Nah, kalau yang di komunitas ilmu komunikasi ini saat ini memang masih untuk jurusan komunikasi komunikasi, tapi nanti kita tidak tahu ya apakah nanti dari ilmu komunikasi akan menerima dari berbagai jurusan. Yang ke-8 itu adalah Mapala UT Medan, mahasiswa pecinta alam, teman-teman yang suka naik gunung, pergi apa namanya, jalan-jalan ke alam dan lain sebagainya itu boleh join ke Mapala UT Medan. Yang kesembilan itu ada paduan suara UT Medan yang suka nyanyi, yang solo juga boleh, yang nyanyi di kamar mandi juga boleh. Itu boleh ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu ada digital creator yang suka konten, buat video-video TikTok, itu boleh gabung ke digital creator, itu diketuai oleh Kak Erlia. Yang ke-11 itu adalah komunitas mahasiswa inklusif, itu diketuai oleh Kak Sirat. Yang ke-12 itu adalah musik band UT Medan, diketuai oleh Renhat. Yang ke-13 itu adalah UT Action, diketuai oleh Kak Apni. Dan Arunanaya diketuai oleh Kak Imam. Nah, Arunanaya ini masih UKM yang baru, namun meskipun mereka adalah UKM yang baru, mereka sudah ada akan menyampaikan proposal kepada Ormawa yang kemungkinan di bulan 8 akan melaksanakan seminar dari Arunanaya. Jadi saya berharap untuk yang ketua-ketua UKM yang bergabung hari ini, saya berharap sudah menyiapkan proposal. Kami tunggu ya untuk teman-teman yang ingin melaksanakan kegiatannya. Nah, untuk UKM-UKM itu sudah ada beberapa yang media sosialnya. Namun yang saya tampilkan di slide kita ini hanya ada 4. Boleh nanti dilihat dari Instagram ya, di follow. Gita Kokabura untuk yang paduan suara itu sudah ada beberapa kegiatan. Yang Mapala UT juga sudah ada. Law Club UT Medan boleh nanti dilihat apa aja sih kegiatan yang dilaksanakan oleh mereka. Dan koneksi UT Medan juga sudah ada. Boleh di screenshot ya. Oke, sudah di screenshot. Oke, udah ya. Oke, kita next slide. Nah, ini dia. Kenapa sih kamu harus terlibat dalam Ormawa ini? Nah, kita sendiri pasti tahu bahwa kalau di UT itu perkuliahannya ya tentu dilakukan secara online. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita itu dapat mengikuti yang namanya kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Jadi kita jangan sampai tertinggal dengan mahasiswa yang lain yang masuk kuliah secara langsung. Jadi kita meskipun secara online, kita juga harus memiliki kegiatan-kegiatan yang berjumpa seperti Eh, yang pertama itu kenapa kita harus terlibat, yaitu untuk menambah relasi dan pertemanan. Yang tadinya dia nggak kenal satu jurusannya, tiba-tiba ada dia kenal di UT setelah mengikuti yang namanya Ormawa. Yang tadinya dia hanya memiliki teman satu jurusannya dan hanya satu angkatannya, setelah mengikuti Ormawa bisa memiliki teman yang semester 3, 4, 5 dengan berbagai jurusan semakin memiliki banyak pertemanan. Yang kedua itu bisa mengikuti berbagai kegiatan kampus. Yang pertama itu bisa ikut seminar. Seminar yang dilakukan secara online bisa, atau yang dilakukan secara luring juga bisa. Nah, ada juga perlombaan. Itu untuk yang perlombaan saat ini sudah ada dispersen nih. Teman-teman mungkin sudah melihat juga dari Instagram, namun pendaftarannya sudah
ditutup, ada beberapa yang sudah tutup ya. Tapi yang berminat di STEM, boleh ya teman-teman bertambah untuk STEM. STEM itu ada beberapa materinya itu fisika, kimia, matematika, ekonomi, dan itu di satu apa namanya di satu perlombaan. Jadi teman-teman kalau berminat nanti boleh dihubungi petugas atau anggota Ormawa. Yang ketiga itu menampung minat dan bakat mahasiswa. Nah, saat ini mungkin teman-teman kan sudah lihat beberapa UKM yang sudah kami share tadi. Jadi, kalau teman-teman nanti ada minat di bagian atau bakat di bidang yang lain, jika mengajukan, kalau memang sesuai, itu bisa kita tampung dan mungkin siapa tahu banyak yang berminat di bagian kegiatan tersebut, itu bisa kita laksanakan. Nah, yang keempat itu memperluas jejaring pertemanan. Nah, tidak hanya sebatas kampus, kamu bisa berteman dengan mahasiswa dari UT seluruh Indonesia. Nah, yang tadinya kita hanya satu jurusan yang kita kenal, satu angkatan, atau hanya se-UT Medan. Nah, setelah bergabung Ormawa, kita bisa memiliki teman-teman yang bukan hanya dari UT Medan. Misalnya UT Jakarta, UT Palembang, Jayapura. Jadi misalnya teman-teman nih, tiba-tiba ada dinas keluar kota, jadi udah memiliki teman di sana, udah bisa saling kontekan gitu. Nah, yang kelima itu meningkatkan soft skills. Yang pertama itu belajar komunikasi efektif, melatih kepemimpinan, dan terbiasa bekerja dalam tim. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu program kerja Ormawa 2025 atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang pertama itu seminar dan pelatihan. Sudah ada beberapa UKM yang sudah menyampaikan kepada saya, itu nanti dari Arunanaya juga akan segera melaksanakan atau melakukan untuk seminar, dan dari English Club juga sudah ada ngasih. Namun yang untuk melaksanakan yang pertama nanti kita lihat siapa yang pertama. Dan yang kedua itu kegiatannya adalah Jumat Bersih. Nah, setelah nanti kita selesai melakukan ujian, setiap hari Jumat kita akan melaksanakan yang namanya senam sehat. Setelah melakukan senam sehat, kita akan melaksanakan dan melanjutkan aktivitas yaitu Jumat bersih. Nanti ini kita akan diskusikan juga kepada Mapala dan juga anggota-anggota Ormawa. Nah, yang ketiga itu kunjungan ke berbagai instansi. Nah, setiap bulan semoga nanti bisa terlaksana. Dan sebelumnya juga itu sudah ada kunjungan ke instansi. Yang pertama itu ke Bank Indonesia. Yang kedua itu ada ke LPS sudah dilaksanakan oleh Ormawa dan juga anggota lainnya boleh nanti dilihat kegiatannya yang sudah di-share di Instagram Ormawa UT Medan. Yang keempat itu adalah CFD bareng atau Car Free Day. Nah, pasti kita tahu ya untuk teman-teman yang di Medan, setiap hari Minggu ada Car Free Day. Jadi nanti untuk semakin mempererat pertemanan dan kerjasama kita, boleh kita nanti ke Car Free Day, kita saling diskusi juga di grup. Kita sudah ada di grup ya teman-teman? Sudah pada join grup kan? Nah, yang selanjutnya itu adalah Ormawa Fun Day. Nah, Ormawa Fun Day ini adalah di mana kita diskusi bersama itu terkait kegiatan-kegiatan apa sih yang akan kita laksanakan. Atau kita diskusi lagi, kegiatan yang sebelumnya kita laksanakan, kita kasih masukan, apa sih yang perlu diperbaiki, apa sih yang perlu ditambahkan. Nanti pelaksanaan Ormawa Fun Day ini bisa kita laksanakan di kantor UT Medan atau di tempat-tempat yang sudah kita tentukan. Oke, selanjutnya, nah, bagaimana cara bergabung menjadi bagian dari Ormawa? Yang pertama itu tentunya follow dulu Instagram Ormawa UT Medan. Yang kedua, ikuti info open recruitment. Yang ketiga, hubungi pengurus setiap UKM yang ada. Tadi sudah ada kontak ya yang sudah di slide sebelumnya terkait kontak yang bisa teman-teman hubungi untuk UKM yang diminati. Yang keempat, gabunglah bersama Ormawa dan mulai kontribusi kecil. Oke, ini dia.
Kenapa harus join Ormawa? Karena yang di hati ada di Ormawa. Kalau nggak percaya, coba aja gabung. Siapa tahu pas ada kegiatan, ketemu yang bikin deg-degan. Fokus dulu ya. Fokus cari pengalaman. Nah, teman-teman boleh di screenshot ya nomor kontak yang bisa teman-teman hubungi. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk teman-teman nanti yang ingin bertanya, boleh melalui kolom chat atau langsung raise hand. Kita diskusi bersama di sini ya. Oke, sebelum menutup materi hari ini, boleh kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, nah ini ada beberapa video dokumentasi terkait kegiatan yang sudah pernah dilaksanakan. Saya harap nanti ini bisa memotivasi teman-teman yang lain untuk bergabung dalam kegiatan Ormawa. Nah, untuk dokumentasi kegiatan ini masih hanya beberapa ya yang saya lampirkan. Oke, baik. Mungkin itu saya yang bisa saya sampaikan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh melalui kolom chat. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya kembalikan kepada Amanda Wibowo. Baik, Suaranya tidak akan. terima kasih banyak kepada Saudari Susi Indah. Sangat menarik sekali ya, Bapak. Kita udah tahu tuh apa itu Omawa, bahkan di periode apa yang akan suaranya terdengar Omawa, kemudian program apa saja yang sudah dijalankan dan akan dijalankan. Kemudian kita tadi sudah melihat bagaimana cara bergabung di Ormawa. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar ataupun langsung aja raise hand karena saya yakin ada banyak banget yang mau bertanya ke Kak Susi tentang nanti kita ngapain aja sih Kak selama periode ini atau gabung Ormawa itu keuntungannya apa? Tadi udah dijelasin juga. Ada yang mau bertanya? Dari perwakilan UKM mungkin, gimana caranya Kak? Kami mau kegiatan seperti ini, mau ajukan ke Ormawa, bagaimana alur pengajuannya, gitu. Atau untuk teman-teman yang belum gabung di Ormawa, ingin gabung sekarang juga, gimana caranya? Langsung aja di raise hand, kita tanya langsung ke Kak Susinya nih. Ada teman-teman? Dari perwakilan UKM? Atau dari teman-teman yang belum gabung UKM? Tiga gitu. Iya. Kak Susi, ini ada pertanyaan dari kolom chat dari Bang Jumadi Simanulang. Kan tanggal 14 September itu ulang tahun UT. Gimana kalau kita buat kegiatan seperti perlombaan antar mahasiswa? Gimana tuh? Oke, terima kasih pertanyaannya kepada Jumadi Simanulang terkait kegiatan perlombaan antar mahasiswa. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dan masukannya dan itu sangat baik ya, terima kasih. Nah, untuk melakukan perlombaan dan kegiatan ini itu memang akan kita laksanakan dan kita juga nanti akan ada namanya diskusi bersama lagi ya terkait kegiatan apa sih yang dapat kita lakukan. Karena kalau sekarang kita langsung kasih apa aja sih kegiatannya pasti ya bingung juga ya kan karena teman-teman pasti ada ide-ide yang cemerlang. Nanti kita tampung apa aja kegiatannya
Dan sebelum nanti ke 17 Agustus, maaf ya, ke ulang tahunnya UT, di 17 Agustus juga kita akan melaksanakan kegiatan. Mungkin di tahun lalu juga kita sudah ada kegiatan, namun itu kegiatannya masih ada beberapa ya. Nanti semoga kita laksanakan lebih meriah, dan di ulang tahunnya UT juga lebih meriah. Gitu ya, mungkin semoga menjawab. Dilanjutkan Kak untuk pertanyaan selanjutnya, Manda Wibowo. Ini ada dua lagi nih Kak pertanyaan tentang bagaimana sih Kak cara gabung UKM dan Ormawa dari Kak Lutfi Kurniawan Ramadan? Gimana cara gabung UKM dan Ormawa? Terus dari Kak Naura juga, sekalian aja ya. Saya tertarik ikut gabung English Club, tapi bahasa Inggris saya kurang lancar. Gimana ya gitu. Oke, Mungkin bisa baik. dibantu sih atau sama ketua UKM-nya nih ada di sini. Untuk yang English Club saya kasih ke ketuanya English Club, Adrian Faris ada di sini. Halo, gimana tuh tadi? Nah, tadi ada pertanyaannya nih dari Kak Naura. Izin bertanya Kak, kalau tertarik mengikuti English Club, tapi bahasa Inggrisnya kurang lancar, bagaimana? Boleh dibantu jawab ya. Oh, sebenarnya ya nggak apa-apa sih. Pada pada yang lain juga pada belum lancar tapi gabung kok. Yang penting mau mau belajar aja, mau diskusi. Ntar belajarnya di situ. Diskusi sama yang lain. Oh, berarti belum masuk grup ya? Siapa Kak Naura itu? Iya, mungkin masih belum join ke grupnya. Nanti saya share Kalau lagi ya untuk apanya nomor dihubungnya. kontaknya. Boleh teman-teman yang dari kolom chat, saya ingin sapa-sapa nih. Boleh dong raise hand. Kak, siapa ini? Kak Lufti Kurniawan Ramadan, boleh dong dibuka mic-nya ya. Halo Kak Lufti. Halo Kak. Iya, mana dia? Boleh dibuka kameranya Kak Lufti? Lagi nggak memungkinkan sih Kak untuk membuka kamera di Oh tempat iya, ini. boleh. Sorry ya Kak. Oke, silahkan. Jadi kan saya tertarik nih gabung ke UKM sama Ormawa. Itu apa aja sih syarat-syaratnya Kak? Oke, baik. Pertanyaannya Kak Lufti adalah kalau mau gabung UKM dan gabung Ormawa, apa aja syarat-syaratnya? Nah, sebenarnya syarat yang paling utama itu adalah minimal semester 2. Kenapa minimal semester 2? Kak, nah, ini suara siapa ya? Ini orang untuk sebagai di kampus digabung gue. Dah. Oke. Nah, untuk bergabung di UKM, itu teman-teman langsung hubungi saja ketua-ketua dari UKM-nya. Tadi sudah ada juga saya share slide tadi, boleh nanti dihubungi atau melalui nomor anggota Ormawa. Sudah saya eh, buat tadi di slide, coba saya share lagi ya. Nanti langsung dihubungi ke nomor yang saya kirim ini ya. Oke, boleh Kak. Oke, sudah kelihatan ya Kak Lufti? Sudah Kak, sudah. Oke. Teman-teman yang lain juga boleh di screenshot ya. Nah, langsung nanti dihubungi ke Kak Pesta, Kak Abdillah, Kak Nena juga ada. Baik Kak, baik. Ini sudah semester Makasih. berapa ini? Jurusan apa Kak Lufti? Saya ilmu hukum Kak. Ilmu hukum. Semester berapa sekarang? Semester 2 sih Kak. Semester 2. Uh, Domisili? Ini jadi Kota Medan. Saya tinggalnya pas di belakang kantor UT Kak. waduh, baik, baik, baik. Oke. Tetangga Dan sus.
Iya betul tetangga, makanya tadi saya nggak terkejut, tapi nggak apa-apa. Berarti nanti kalau ada kegiatan Kak Lutfi langsung bisa cepat ke UT ya. Nanti Ya, dihubungi jam 9:16, jam 9:03 udah sampai di kantor ya. ya bisa Kak, bisa. Oke, terima kasih Kak Lutfi. Oke, Ya, sama Kak. oke. Ditunggu bergabung di Ormawa ya. Oke, selanjutnya saya pengen sapa Kak Bosti Wasilalahi ada. Kan tadi sesuai slide yang saya share tadi yang di akhir, kenapa gabung di Ormawa? Jadi supaya kita dapat teman-teman yang lain dan juga dapat relasi. Mana tahu biar dapat kenalan juga, boleh melalui Ormawa ya. Jadi saya pengen sapa siapa ya? Jangan langsung keluar dari Zoom ya kalau saya panggil. Kita diskusi di sini gitu. Coba. Oh, ada Kak Rona Sitorus. Halo Kak Rona Sitorus. Belum. Halo, Halo. Ini Kak Rona Sitorus. Oh, lagi perjalanan ya? iya Kak. Oh iya. Nggak apa-apa. Boleh perkenalan Kak Rona Sitorus biar teman-teman kita yang lain bisa saling kenal. Oke, perkenalkan, nama saya Rona Sitorus. Saya mahasiswa semester 4 Prodi PGSD. Saya dari Salut Balige. Oh iya. Luar biasa ya. Dari Salut Balige juga bisa hadir di Zoom kita hari ini. Terima kasih ya Kak Rona Sitorus. Sama-sama Kak. Iya, untuk teman-teman yang lain di Zoom ini, mana tahu ada apa panggil Pariban sama Karuna Sitorus, boleh saling dihubungi ya. Oke, Opuk Bisu. oke, yang lain ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Nggak usah takut ya, nggak usah takut. Langsung ditanya aja, kita saling diskusi. Apa aja yang ditanya, boleh deh. Jadi ini sebenarnya forum ini kita buat juga supaya teman-teman yang lain bisa langsung bertanya. Mungkin kan kalau melalui chat, kadang balasannya kurang sesuai apa dengan yang kita minta. Kak Kristina Banjarnahor, halo Kak Kristina, tidak ada ya. Kak Anggun, ini Anggun penyanyi ya? Halo Kak Anggun. Dikacangi. Atau mungkin nih teman-teman yang lain ini, Zoom-nya ini dibuat sambil tidur ya? Oke, dari Kak anggota, Susi itu pertanyaan dari Kak Bosniwa saya rasa belum terjawab deh. oh masih ada ya. Dari Kak siapa? Kak Bostiwa. Oh, Bos Tiwa. Kalau kita tinggal di luar daerah, asal UT-nya bagaimana kita bisa ikut Ormawa? Kak Bostiwa Silalahi masih UT Medan juga ya? Kalau masih UT Medan, itu boleh. Karena kan kita juga ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara online. Jadi teman-teman nanti yang dari daerah kegiatan yang dari salutnya boleh diikuti di sana. Namun kalau ada waktu bisa datang ke Medan juga boleh. Jadi bukan hanya di Medan kita laksanakan kegiatan ini, namun yang dari daerah-daerah seperti tadi dari Kak Aruna Sitorus, dari Salut Balige itu boleh gitu. Kak berarti minimal harus semester 2 ya baru bisa gabung Ormawa UKM. Nah, untuk yang bisa bergabung Ormawa dan UKM itu yang penting mahasiswa aktif. Namun untuk menjadi pengurus itu baru minimal semester 2. Seperti itu ya Kak Rio Alfadino. Oke. Ternyata Dari Kak Kristina tadi masih baru mau daftar tahun ini, Kak. Oh, masih Mana baru nih Kak mau Kristina? daftar. Oke. Tapi udah langsung cari-cari info Ormawa ya. Oke, mantap Kak Kristina. Ditunggu ya bergabung jadi mahasiswa UT Medan. Keren banget.
Ini Kak Faris, kalau ikut kegiatan itu kita dapat sertifikat, Kak. Nah, harusnya Kak Faris, oke, Kak Faris kalau untuk sertifikat memang sudah kita ajukan bahwa kalau ada kegiatan itu nanti akan dapat sertifikat yang ditantangani oleh Direktur UT Medan. Oke, ada lagi pertanyaannya. Ini udah melenceng dari Ormawa ya, udah melenceng dari Kalian tanya Ormawa lagi. ya. Nah, nggak apa-apa ya. Mana nih Kak Herminya? Mana nih Kak Hermi? Dong. Udah semester berapa Kak Hermi? Semester 2 Kak, Oh, ilmu semester. hukum. Oh iya. Oke, saya bantu jawab juga ya Kak Hermi. Ini saya bantu jawab yang saya ketahui ya, karena kita sama-sama mahasiswa juga. Yang saya ketahui dan yang saya lihat juga dari postingan Instagram UT Medan. Tahukah sekarang jika ada pergantian jadwal ujian sudah dikenai biaya 150.000 per matkul? Alasannya kenapa ya? Nah, yang saya ketahui dan yang saya lihat di Instagramnya UT Medan, itu pergantian jadwal ujian itu gratis sampai tanggal yang ditentukan, sampai deadline. Nah, kalau sebenarnya pandangan dari kita mahasiswa, kenapa dibuat sampai deadline? Supaya teman-teman itu lebih peduli terkait tanggal, terkait jadwal-jadwal ujian. Nah, jadi sampai tanggal yang ditentukan itu gratis, tidak berbayar. Sudah ada di-share di Instagram UT Medan, boleh nanti dicek lagi. Dan kenapa jadi berbayar? Itu setelah lewat dari deadline yang ditentukan. Jadi berbayar lewat dari tanggal yang sudah ditentukan. Gitu ya. Semoga membantu dan juga ya, karena kan ada juga beberapa mahasiswa yang UTM-nya tanggal 14-15, tapi tanggal 16-nya dia tahu bahwa dia ujian, jadi terlewat gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk terkait ujian ya, karena kita sama-sama mahasiswa ya teman-teman. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Mau menanggapi juga Kak mengenai perpindahan jadwal tadi. Ya, Sebenarnya itu juga udah ditulis ya Kak di KTPU-nya, kartu tanda pengenal ujian, itu di bagian catatan ada tertulis bahwasanya perubahan jadwal sebelum tanggal yang ditentukan, ada tanggalnya kalau tahun 2025 ini sebelum tanggal 20 Mei dilakukan tanpa dikenakan biaya. Jadi kalau nggak mau kena biaya ya silakan tukar jadwal sebelum batas tanggal yang ditentukan. Jadi sebenarnya di KTPUT itu sudah dijelaskan Kak. Gitu. betul. Oke, ada pertanyaan dari Kak Nur Hidayah Lubis. Bagaimana mahasiswa yang di daerah cara ikut UKM-nya? Gimana ya? Nah, kalau untuk UKM kita ini kan bukan hanya ada di UT Medan, tetapi juga nanti akan masuk juga ke salut-salut yang ada di daerah. Jadi nanti di sana akan ada juga, makanya kita buat Ormawa ini. Jadi siapa nanti yang terpilih, open recruitment, menjadi ketua UKM, misalnya Kak Rona Sitorus dari Bali G, kalau Kak Rona Sitorus nanti terpilih menjadi ketua dari UKM Salut Bali G, jadi Kak Rona Sitorus inilah nanti perpanjangan tangan dari Ormawa untuk kegiatan-kegiatan yang ada di daerah. Jadi untuk daerah-daerah lain juga nanti seperti itu, misalnya dari eh, Nias misalnya, nanti ada terpilih di sana ketua UKM Nias, jadi dialah nanti perpanjangan tangan dari Ormawa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di sana, yang dilakukan secara langsung. Jadi kalau yang kegiatan dilaksanakan secara daring, baik yang di daerah maupun yang ada di Medan, boleh semua mengikuti. Mungkin seperti itu ya, Nur Hidayah Lubis. Oke, ada lagi teman-teman?